seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK BPPI Bale Endah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Asep Dimyati Yusuf ST, dan Bapak Ibu Guru peserta diseminasi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan guru penggerak. Saya Rafika Devi Amalia sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Bandung. Bapak Ibu, untuk memulai acaranya agar acara hari ini dapat lebih bermanfaat untuk kita semua, maka marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Asep Dimyati Yusuf. Mangga Bapak Asep dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mereka kita menjadikan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengikuti salah satu rangkaian acara, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah oleh Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, yaitu di SMK BPPI Bale Endah. Salawat dan salam kita sampaikan dan lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir kiamat. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat dan semoga sukses kepada para calon guru penggerak yang hari ini melaksanakan rangkaian kegiatannya lagi dalam rangka melaksanakan tugas negara ya, untuk menjadi guru penggerak di angkatan ke-9, angkatan 9, dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat kita semua untuk kedepannya, supaya guru-guru yang ada di sekolah kita ini menjadi semakin baik, tentunya bisa lebih bermanfaat bagi sekolah, dan yang penting menjadi guru penggerak nanti ke depan. Bapak harap semuanya bisa melaksanakan 3 ini sampai beres, dan kira-kira lancar sampai nanti akhir acara ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah menitipkan hanya mudah-mudahan acara ini bisa lancar, aman, dan juga sukses sampai di tahap terakhir. Itu aja mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asep. Nah, sekarang selanjutnya kita ke materi tentang budaya positif di sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya di sini
menegaskan bahwa saya dan Pak Wahyudi bukan lebih baik dari Bapak Ibu. Kami di sini diamanahi di pendidikan guru penggerak ini untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, baik, ini adalah budaya positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara individu maupun sebagai manusia atau sebagai warga di masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tubuhnya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau biasanya kita suka mengenal istilah anak itu seperti kertas kosong ya. Tetapi sekarang itu anak itu adalah kertas yang sudah ada coretan-coretan halusnya. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menebalkan coretan itu. Apabila coretannya ada yang kurang bagus, kita menghapusnya atau lebih menghilangkannya gitu ya. Jadi tugas kita adalah menuntun anak didik kita. Nah, kemudian budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin waktu diskusi tentang visi kita juga sudah berdiskusi juga tentang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, ada 6 dimensi di sana. Nah, kemudian konsep utamanya dari budaya positif ini berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru atau restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari Bapak Ibu semuanya, dari ketujuh ini ada yang sudah Bapak Ibu kenal? Atau ada yang menarik dari ketujuh hal ini? Apa? Keyakinan kelas. Baik, Pak Asep sudah melakukan keyakinan kelasnya? Belum. Tapi sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, baik. Nanti hari ini kita bahas apa itu keyakinan kelas. Baik. Nah, sekarang perubahan paradigmanya. Nah, sekarang berpasangan Bapak Ibu, kita mainkan ada Bapak Ibu sobek satu sedikit kertas. Nah, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, satu orang nanti kertasnya disimpan di genggaman tangannya. Nah, yang satu orang lagi mencoba untuk sekuat tenaga agar kertas itu bisa diambil. Gitu ya. Jadi ada 2 orang kan. Yang satu adalah menggenggam itu kertas yang sudah dituliskan barang atau sesuatu yang sangat berharga. Kemudian yang satu lagi mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, bisa meminta, membujuk, merayu, membentak, bisa ya, untuk agar kertas itu bisa Bapak atau Ibu miliki. Enggak? Coba. Wah, saya baru Ini kertasnya di
Budini. Budini berarti yang merayu. Yudi yang menggenggam. Ya, silakan. Yang di video Sudah? dah. Pak, kita bingung. Ayo, sudah? Silakan yang membujuk merayu. Silakan yang membujuk merayu. Pak Wahyu, silakan membujuk merayu Pak Asep Sudrajat agar bisa membuka genggaman tangannya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ada derajat yang baik hati, yang cakap, tidak sombong. Yang paling pertama itu yang paling soleh. Ada apa itu di genggaman tangan? Boleh nggak saya ambil itu? Barang harganya nggak boleh? Maaf. Kenapa nggak boleh? Ini karena harus digenggam dengan keras. Tapi kan ada alasan kuatnya. Ya prinsip mah. Udah paling kalau di agama itu kalau orang Orang kulit kuburannya sempit. bukan saya itu kasih kan ke saya Mas. Biar saya bisa melihat Kalau kulit soal prinsip boleh. Baik, Bapak Ibu, berarti ada yang memberikan kertasnya kepada orangnya, kepada temannya, atau tetap menggenggam kertas itu, ya. Promosian tapi mana ya? Jadi Bapak Ibu, ketika ada yang menggenggam, ya, sama mungkin ada yang nanti menyerahkan kertas itu, ya. Nah itu ada hubungannya dengan teori kontrol, ya. Berarti yang bisa mengontrol kita masih gegeh menggenggam kertas itu dan kita memberikan kertas itu kepada temannya, itu berarti yang mengontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Nah itu adalah hubungannya dengan budaya positif, ya. Itu Bapak Ibu. Nah selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini salah ya kalau misalnya guru itu bisa mengontrol murid. Karena sebenarnya yang mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Jadi misalnya banyak nih Bapak Ibu, misalnya kita memberikan tugas tapi masih ada siswa yang tidak mengerjakannya. Berarti itu ada pada kontrol diri murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berarti itu salah ya. Jadi kritik dan membuat rasa bersalah itu bukan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah selama ini di pikiran saya sih ya gitu, kalau orang dewasa itu berhak memaksa, tetapi itu adalah ilusi, bersalah ya. Kemudian ini pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apa saja Bapak Wahyu? 6 dimensi. Ya, yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bernalar, kritis, mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Nah, itu kita mengharapkan dari siswa kita itu mereka mempunyai karakter sesuai dengan pelajaran Pancasila ke-6 ini.
Kesiswaan biasanya dengan apa Pak? Kedisiplinan, Ya. waktu, Ya. Hukuman ya Pak ya? Ya, aturan ya. Ya, biasanya gitu ya. Nah, jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Tadi yang berhubungan dengan teori kontrol tadi, berarti kan siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri, ya. Nah, disiplin itu juga. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif itu kita menginginkan siswa itu memiliki disiplin yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi bersifat internal atau intrinsik. Nah, tadi ya ini tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, biasanya kalau siswa banyak ya Pak Wahyu ya yang mereka mentaati peraturan karena takut dihukum. Ya, Paksa. ya terpaksa. Berarti itu adalah karena faktor eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang tadi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan penantiknya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, Pak Iju? Lapar. Karena Doni lapar. Ada lagi? Pak Lukman mungkin bisa disini biar berjauh dengan temannya. Jawab. Nggak bawa bekal. Tidak membawa bekal. Ada lagi? Belum masak di rumahnya. Belum masak, Ibu Doni belum masak di rumahnya. Baik, ada lagi? Ada kekurangan. Kekurangan. Kabita. Karena faktor ekonomi ya gitu. Baik. Nah, ini ada hubungannya dengan kebutuhan, ya, kebutuhan dasar manusia. Tadi yang mungkin dia lapar, kemudian tidak membawa bekal, faktor ekonomi atau ibunya belum memasak di rumah gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tujuan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya agar hidupnya optimal. Kebutuhan setiap orang berbeda. Jadi ketika siswa melanggar aturan atau melanggar nilai-nilai kebajikan, maka siswa itu ada salah satu kebutuhan yang dia belum penuhi. Setelah mempelajari modul ini, saya juga ketika di sekolah dan memperhatikan keadaan siswa yang melanggar, dan saya menghubungkannya ke kebutuhan dasar manusia ini. Jadi yang tadi Doni itu berarti karena ada kebutuhannya ya. Iya. Kemudian misalnya ketika siswa diberi harus memakai seragam lengkap, tapi mungkin Pak Wahyu yang kejadian ketika kelas 10 belum ada atributnya, gitu ya. Nah, Pak Wahyu sudah benar ketika
ketika atributnya belum dibagikan, maka belum dihukum gitu ya, belum berlaku aturannya. Nah itu karena ada kebutuhannya yang belum terpenuhi gitu. Nah kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Sandang, pangan, papan. Ada lagi? Perhatian. Perhatian. Bahasa betul. Nah, ya, yang kita tahu kan ada sandang, papan ya. Nah, kalau di sini buat di budaya positif ada 5 kebutuhan, ya kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, tadi kayak Doni, itu kan Doni lapar, berarti bertahan hidup ya. Nah, berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum Doni penuhi, makanya dia meminta ke temannya gitu. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu kekurangan kebutuhan cinta dan kasih sayangnya bakal gimana Bapak Ibu? Cari yang bagus. Ya, Bapak Ibu, saya perhatikan kalau di BPP ini banyak ya anak-anak itu yang kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ini adalah cinta dan kasih sayang ya. Ketika Bu Rina kemarin Google Form-nya Bu Rina tentang keluarga bagaimana, dan ternyata banyak sekali siswa yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang imbasnya adalah siswa itu adalah jadi banyak mencari perhatian guru dan temannya, ya Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, kemudian kebebasan dan penguasaan. Nah ini survival yang tadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan yang tadi yang Doni ya. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial tadi ya, dengan teman, dengan orang tua. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi itu adalah mencakup kebutuhan kasih cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah ini adalah penguasaan atau power. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kalau misalnya siswa yang suka kabur, nah berarti itu belum memenuhi kebutuhan yang mana? Kesenangan mungkin ya, karena perlu kebebasan. Nah, berarti kita perlu menggali lagi kenapa siswa tersebut seperti itu. Tidak boleh dihukum ya, Bu? Iya. Kabur tuh Bang. Kemudian nanti Pak Bayu ada di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kemudian yang kelima ada kesenangan atau fun, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang
Jadi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, pujian, atau hadiah. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku Bapak Ibu yang nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Nomor 3 benar, nomor 3. Karena tidak mau dihukum atau karena tidak mau dipanggil kepala sekolah? Ya, mudah-mudahan motivasi perilakunya adalah nomor 3. Itu adalah motivasi intrinsik tadi yang tadi berhubungan dengan yang teori kontrol dan ini ya tentang disiplin positif. Baik. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, biasanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya kan kalau misalnya siswa, saya dulu gitu ya. Siswa telat, misalnya 10 menit langsung push up 10. Gitu ya. Jadi secara tiba-tiba dan bentuknya adalah secara fisik ya. Kemudian bersifatnya kalau hukuman itu adalah bersifat satu arah, jadi guru saja yang menentukan gitu. Ya biasanya kan gitu ya, kalau aturan itu hanya dari satu arah saja atau dari satu pihak saja. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian tidak nyaman atau menyakitkan bagi murid. Kemudian murid merasa takut. Kemudian hukuman itu memaksa. Ya, tadi hukuman itu berupa fisik. Nah, tetapi ya Bapak Ibu, kalau dulu kan saya gitu ya, tapi karena siswa muridnya itu sudah tahu, ya bener kan? Kalau misalnya sudah telat itu langsung hapus up. Jadi itu sudah tahu sendiri hukumannya apa gitu. Tidak sadar gitu, Pak. Iya, tidak sadar. Berarti ya seperti itu ya. Kemudian, nah penghargaan. Nah saya berpikirnya dulu bahwa penghargaan itu penting untuk memotivasi murid. Ada yang sama berpikiran dengan saya dulu. Ternyata penghargaan atau hadiah itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Nah biasanya yang mendapatkan penghargaan atau hadiah itu merusak hubungannya ke yang tidak mendapat hadiah. Jadi gitu. Misalnya yang ranking 1 dapat hadiah, terus yang ranking 2, ranking 3, kok saya enggak? Jadi gitu ya. Jadi padahal saya juga ada gitu ya. Tuh ada seperti itu. Ya. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Ya, jadi penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ketika ada yang diberi penghargaan dan pasti ada seseorang yang iri gitu ya, misalnya, si itu mah udah gitu, asal begitu gitu ya, biasanya gitu ya. Jadi menurunkan kualitas gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi ketika murid diberikan penghargaan, jadi motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah itu. Tetapi ketika tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah, jadi menurun kualitas dan kreativitasnya. Betul begitu Bapak Ibu? Ya. Kemudian merampas hak menghargai diri. Jadi motivasinya itu adalah untuk mendapatkan hadiah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, apa kawannya? Kalau saya bisa menjawab.
Bu Pravita ya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya juga ikut tergerak juga dengan pembelajaran ini. Ini yang saya mau tanyakan yang memang terjadi di lapangan, karena kebetulan saya pribadi punya tugas tambahan di kesiswaan. Padahal sebelumnya juga kemarin sudah ngobrol dengan Pak Wandi dan Pak Wandi mengenai tadi kesadaran diri, kesadaran diri bahwa kita itu memang intinya sekarang itu yang namanya hukuman atau penghargaan kan ya, itu udah tidak lagi beda dengan dulu gitu kan. Tapi mungkin kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Ada juga yang mungkin siswa itu ketika mendapatkan penghargaan yang lainnya jadi ikut termotivasi, oh kalau saya bisa, saya ke depan, ya saya juga pasti bakal dapat penghargaan. Ada ya, itu kembali lagi. Nah mungkin ini yang saya mau tanyakan itu mengenai tadi yang masalah kesiangan. Itu kan tidak boleh adanya hukuman atau punishment, meskipun yang tadi sifatnya berupa hukuman tidak ada fisik misalkan seperti kayak gitu. Kemarin saya juga ngobrol dengan Pak Wadi, kebetulan Pak Wadi dapat info dari Pak Dede ya, yang mengenai fingerprint gitu. Jadi itu nggak usah dikatakan kan, itu sudah aja cuma tergantung kesadaran anaknya, jadi nggak usah diingatkan lagi. Di sisi lain, ketika ada anak yang tidak fingerprint, imbasnya dari bapak kepala sekolah saya juga dipanggil. Berarti ada yang saya juga dipanggil gitu. Ini anak sampai nggak fingerprint, itu gimana solusinya? Barangkali Bu Pravita punya solusi. Terus mengenai tadi gimana caranya supaya anak itu tanpa ada hukuman atau penghargaan dia itu udah punya ya, tadi kesadarannya ya, jadi nggak usah karena dihukum karena ini dia akhirnya jadi udah punya kesadaran sendiri gitu. Karena yang saya juga kebetulan mengalami jadi anak kecil dulu, mengalami anak kecil yang tadinya misalkan dipaksa, karena saya pernah ngobrol juga dengan Bapak Asep kemarin. Pak Asep ya, saya tadinya mau berencana gini Bu Pravita, berupa punishment tapi yang tidak ada fisik, tidak main fisik lah istilahnya gitu. Berupa misalkan karena dulu saya pernah lakukan siswa kesiangan diarahkan ke masjid, suruh sholat duha, suruh baca Al-Quran. Nah, kebetulan saya udah ngobrol dengan Pak Asep gitu. Yang penting tidak ada fisik aja. Sedangkan di sini hukuman itu tidak efektif kan? Bisa dibilang ya tadi konsep disiplin dengan identitas negara gitu kan. Nah saya itu tadinya ini punishment yang kita akan paksa dulu gitu anak itu. Karena yang saya tahu, saya juga dulu waktu kecil ketika sama orang tua dipaksa, ayo sholat Jumat, saya sholat Jumat. Emang awalnya saya tidak tahu sholat Jumat itu apa sih manfaatnya gitu, apa sih ini. Tapi pas kesini, oh iya inilah kayak contoh puasa. Saya mendidik anak itu dulu padahal cuma mengenalkan di usia 4 tahun. Ini puasa, ya lapar ya udah makan aja, belum wajib gitu. Tapi pas kesini ada rasa malu. Yang awalnya itu tadi dipaksa, jadi dia sendiri yang akhirnya timbul kesadaran. Oh ya, ini bermanfaat gitu. Nah, menurut Bu Pravita gimana? Apakah misalkan dengan cara kalian itu masih efektif atau tetap ke yang ya istilahnya ini bahwa hukuman dengan penghargaan itu termasuk ke identitas yang gagal gitu. Jadi kalau saya pribadi tergantung ke hukumannya seperti apa gitu. Yang penting tadi sekarang itu udah nggak zamannya hukuman main fisik kalau sekarang itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahyu, terima kasih pertanyaannya. Baik, sebenarnya materi kita belum beres ya, karena masih ada konsekuensi dan restitusi. Jadi masih ada. Jadi Pak Wahyu nanti bukan hukuman namanya, tapi mungkin konsekuensi. Nah ini yang kita akan bahas. Nah ini konsekuensi. Jadi, sebenarnya aturan itu kan aturan sekolah itu kan satu pihak saja Pak Wahyu. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya kita buat keyakinan kan kalau di kelompok kecilnya itu keyakinan kelas dulu, kemudian nanti keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Jadi anak tahu bahwa
ketika melanggar. Jadi konsekuensi itu jadi anak tahu, misalnya kalau melanggar kesiangan atau tidak fingerprint berarti apa konsekuensinya. Jadi anak juga harus ke arah, harus tahu gitu. Kalau selama ini kan yang hukuman dan aturan itu kan satu arah saja, kita yang membuat, pihak sekolah yang membuat aturan ini gitu ya. Kemudian hukumannya ini misalnya apa, lari atau apa, kan bener ya Pak Wahyu, ketika hukuman itu secara tiba-tiba misalnya lari keliling lapangan gitu ya. Nah kalau konsekuensi itu beda. Nah ini jadi konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalnya kalau yang kesiangan, kalau hukuman itu seperti saya dulu terlambat 10 menit push up 10. Tetapi kalau konsekuensi itu ada yang berhubungan dengan pelanggarannya. Misalnya dia telat 10 menit, berarti nanti ketika istirahat dia 10 menit jangan dulu istirahat, tetapi harus melakukan apa yang pelajaran, misalnya pelajaran saya yang terlambat ketika dia belum masuk gitu. Nah, itu adalah konsekuensi, jadi bukan hukuman. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, saya sudah nanti ada di yang keyakinan kelas, saya sudah melaksanakan itu di kelas 12 RPL, 12 TKJ 1 dan TKJ 2. Dan jadi si murid yang membuat, jadi kalian mau kelas kalian seperti apa? Kalian mau kalian dan teman kalian seperti apa? Jadi siswa yang menulis misalnya siswa harus menghormati dan menghargai guru. Nanti kita klasifikasikan sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Jadi kalau keyakinan kelas itu, nanti ya dibahasnya di keyakinan kelas. Kemudian konsekuensi itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sikap guru selalu memonitor muridnya kalau konsekuensi. Nah, beda dengan restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau konsekuensi itu jangka pendek. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan kemudian masalah murid itu terpecahkan. Itu Bapak Ibu. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Nah ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu berupa hukuman. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan yang tadi terlambat tadi. Harus hukumannya adalah menulis. Berarti itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau karena terlambat hadir di sekolah. Nah itu juga hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman karena tidak ada hubungannya dengan penggunaan masker. Kemudian, nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Apa bedanya Bapak Ibu yang mengelilingi lapangan karena terlambat dengan yang pertama tadi? Iya, karena di yang terakhir itu karena ada hubungannya dengan olahraga. Karena biasanya sebelum olahraga itu pemanasan dulu kan. Nah, itu adalah Kalau konsekuensi. saya guru matematik suruh ngitung aja selama 10 menit. Ya, salah. Ya, jadi konsekuensi itu harus dipikirkan gitu Pak Wahyu. Tidak secara mendadak dan tiba-tiba gitu. Murid juga harus tahu konsekuensinya kalau kamu mau melanggar ini berarti apa. Jadi harus dirembukan dulu gitu. Nah, ini posisi kontrol guru. Ini ada 5 posisi kontrol guru.
ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Nah, Bapak Ibu selama ini, Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Sebagai Pak Teman? juga ada Pak Semuanya. Pak dan monitor. Semuanya ya. Baik, penghukum, pembuat. Ya. Nah, ini ada. Nah, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? sepeda. Malas sekali. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuh
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung berselidah ngobrol untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah Rem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, sudah mengetahui sekarang perbedaan antara 5 posisi kontrol yang tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi manakah dari Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu jalankan kepada murid Pak Wahyu? Pemantau. Pak Sen Sudrajat? Karena saya tidak mau fokus jadi enggak. Baik, ya jadi itu perbedaannya. Nah, jadi kira-kira yang lebih baik itu posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Manajer. Baik. Jadi agar siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid sendiri yang bisa mencari solusinya, ya. Kemudian kita langsung ke keyakinan kelas yang ini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Bu Dini, pernahkah ya Bu Dini melaksanakan keyakinan kelasnya? Ya, sudah. Baik. Semoga konsisten ya. Baik, nah ini prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau muridnya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi misalnya Bapak Ibu menanyakan kepada muridnya kelas yang bagaimana yang kalian inginkan. Kalian tulis nanti di misalnya di sticky note, kemudian nanti ditempelkan. Kemudian dicatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di kertas atau poster agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapatnya. Nah ini seperti ini Bapak Ibu kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya di SMP sudah dilakukan. Nah ini jadi keyakinan kelas itu hanya beberapa poin saja, jadi tidak banyak. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah kemudian keyakinan kelas itu harus katanya itu karena budaya positif ya, jadi menggunakan kalimat yang positif. Jadi siswa tidak boleh menggunakan kata jangan, dilarang, atau tidak boleh. Misalnya, Bu pengen jangan membuang sampah ke kolong laci misalnya. Berarti kita betulkan, jadi menjaga kebersihan kelas. Nah itu secara universalnya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat, kemudian keyakinan kelasnya dilihat kembali, kemudian diulangi oleh semua warga kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah menandatangani, setiap siswa menandatangani keyakinan kelasnya yang bertujuan agar siswa itu menyetujui. Jadi mereka membuat bersama, mentaatinya juga bersama, gitu Bapak Ibu. kelas kalian itu lebih kondusif dan tertib. Setuju nggak? Setuju.
yang lainnya memperhatikan, mendengarkan. Setuju nggak? Setuju. Kalau seperti itu? Oke, jadi kita menginginkan budaya positif yang ada di kelas ini, ya kan? Jadi ada nanti budaya positif di kelas ini yang sudah biasa kita kerjakan itu bisa kita aplikasikan nanti di kegiatan sehari-hari atau di lingkungan kalian sehari-hari. Nah, budaya positif itu seperti apa? Berbicara sopan, datang tepat waktu, apalagi disiplin, apalagi kan? Apalagi budaya positif? Berpakaian rapi dan sopan. Saya setuju ya, budaya positif harus kita tumbuhkan di kelas ini. Setuju? Nah, karena kita ingin menumbuhkan budaya positif, jadi hari ini kita akan membuat kesanggupan kelas yang berupa keyakinan kelas, ya. Ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu seperti apa? Ya, jadi keyakinan kelas itu seperti aturan. Nah, aturan. Tapi bedanya kalau aturan itu dibuatnya oleh siapa? Oleh kepala sekolah, oleh pemerintah, berarti oleh satu pihak, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita bikinnya bersama-sama, ya, secara aspirasi dari kelas 12 RPL. Jadi keyakinan kelasnya atau budaya positif yang ingin kalian tumbuhkan di 12 RPL itu seperti apa? Nah, setelah itu nanti keyakinan kelasnya kalian kita bikin bersama-sama. Kemudian kita juga melaksanakan keyakinan kelasnya juga, ya, secara bersama-sama dan kita harus mentaatinya. Ya, jadi keyakinan kelas itu timbul dari diri kita sendiri, ya. Kalau aturan kan biasanya memaksa, ya. Kalau ini kan keyakinan kelas kita yang menginginkan, ya kan? Kamu pengen kan kelasnya tertib, kondusif, pengen tidak? Nah, sekarang ibu akan membagikan satu sticky note untuk satu orang siswa. Kalian tuliskan di sticky note-nya budaya positif apa yang pengen kamu atau yang kamu inginkan di kelas ini. Misalnya tadi disiplin, terus berpakaian rapi, ya, yang kalian inginkan di kelas 12 RPL. Oke. Nah, kalau budaya positif itu berarti kalimatnya harus menggunakan kalimat yang positif, jangan kalimat yang negatif. Contohnya kalimat yang negatif itu pakai yang jangan, dilarang, atau tidak boleh, ya. Jadi harus menggunakan kalimat yang positif. Jadi setiap orang di sini ada berapa? 30 lebih kan siswanya? Berarti pasti ada 30 budaya positif yang berbeda-beda, ya. Nah, nanti kita klasifikasikan. Nanti kalian tulis budaya positifnya, kemudian di bawahnya kalian kasih nama, ya. Yustika dan Cynthia bisa bantu ibu untuk mengklasifikasikan ini yang sama. Jadi berapa keyakinan kelas yang jadi yang sama dengan yang sama.
Kita klasifikasikan ada 7 keyakinan kelas yang kita sudah sanggupi ya tadi ya, kan kalian yang bikinnya, oke? Yang pertama, coba dengarkan. Yang pertama berbicara sopan dan santun, kemudian berpakaian rapi dan segar. Itu Yang kedua, kelas yang bersih. Yang ketiga, saya ingin kelas ini berbagi makanan. Selalu tersenyum. Kemudian semua teman saling berteman dan menghormati atau menghargai satu sama lain. Ya. Kemudian yang keenam, harus kompak setiap saat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menghormati guru. Ya. Berarti ada 7 keyakinan kelas atau sanggupan kelas yang sudah kita buat. Ya. Nah, coba KM-nya siapa? Oke, Bayu. Silakan bacakan lagi keyakinan kelasnya biar teman-temannya tahu keyakinan kelas yang harus diyakini dan nanti ditaati dan dilaksanakan oleh semuanya. Oke. Yang pertama ada keyakinan berbicara sopan dan santun, berpakaian rapi dan segar. Dari siapa tuh? Dari Iwan. Yang kedua ada kelas yang bersih. Yang ketiga, saya ingin kelas ini berbagi makanan. Yang keempat, selalu senyum. Yang kelima, semua teman saling berteman dan menghormati satu sama lain. Yang keenam, harus kompak setiap saat. Yang ketujuh, menghormati guru. Oke, terima kasih. Oke, kalian tadi udah membuat kesatuan atau keyakinan kelas. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian sudah menyanggupi keyakinan kelas yang kita buat, kalian bisa tanda tangani kertas keyakinan kelasnya. Mulai dari sini, Naila silakan ditanda tangan di sini. Tapi di sini ya, biar di sini. Tadi buat tanda tangannya di mana? Jadi ini ya, kalian sudah menandatangani keyakinan kelasnya ya. Berarti harus bertanggung jawab dengan yang sudah kalian buat. Kan ini aspirasi kalian semua kan? Kesanggupan dan keyakinan kalian semua. Berarti apa? Kalian harus melaksanakan, mentaati, bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya. Nah, kenapa kita harus mengembangkan budaya positif? Kalian kan tahu ya kalau di kelas 10-11 itu ada kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu adalah tujuannya adalah untuk mewujudkan
profil pelajar Pancasila yang semuanya itu adalah karakter muridnya. Yang ada yang tahu nggak dimensi profil pelajar Pancasila? Tidak. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ya. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Ya. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Jadi tadi tidak boleh ada yang rasis, ya. Ya. Kemudian kreatif. Ya, kalian harus kreatif. Makanya bedanya kurikulum merdeka dengan yang dulu kalian SD. Kalau dulu mah kan kalian sudah keenakan ya. Kalau guru teh dijelaskan bu guru apa-apa sama guru. Nah, kalau kurikulum merdeka itu semua pembelajarannya itu harus berpusat kepada murid. Jadi guru itu hanya fasilitator saja. Ya, jadi murid yang harus menggali materinya biar lebih kreatif. Kan kalau ini mah ibu sok cari materinya, mending kau dijelaskan begitu. Salah, berarti itu berpusatnya kepada guru. Kalau kurikulum merdeka itu berpusat kepada Internet. ya. Jadi kalian harus lebih kreatif. Nah, yang kemarin yang video TikTok juga kan si ibu pikirkan bu harus gimana, harus nari-nari atau gimana, terserah kalian ya, karena nanti kalian yang mengembangkan kreativitas kalian harus yang inovatif ya. Makanya ibu serahkan kepada kalian kan, pokoknya ibu mau kalian bikin video TikToknya bebas mau gimana. Jadi kan hasilnya ada yang menjelaskan pakai bahasa Inggris, ada yang nari-nari ya, yang di intinya, terus ada yang beda-beda kan, ya kan? Nah itu ya. Jadi biar pembelajaran itu berpusat kepada murid, ya. Sudah mengerti? Nah sekarang berarti ini adalah keyakinan kelasnya yang harus kalian taati ya. Kayak tadi ada yang baru tanda tangan, ada yang berkata kasar, ada berarti melanggar keyakinan kelas yang nomor 1. Berbicara sopan dan santun ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cynthia dari kelas 12 RPL. Di sini saya dan teman-teman saya telah membuat keyakinan kelas. Perasaan saya telah membuat ini adalah senang karena ada kesadaran dari teman-teman saya untuk meningkatkan kelas, karena itu sangat penting. Dan di sini sudah ada rangkuman dari keseluruhan keyakinan yang teman-teman saya buat. Salah satunya yang menurut saya penting adalah berbicara sopan santun dan berpakaian rapi dan segar. Pertama karena personality itu penting, atau identitas diri itu harus dibangun dengan baik. Jadi dengan adanya ini bisa membuat kelas lebih kondusif, lalu apa lagi ya? Pokoknya dengan adanya ini berdampak positif bagi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Cakra Samudra dari kelas 12 RPL. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting karena bisa membuat kelas kita menjadi lebih tertib, aman, lebih teratur, disiplin. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Nah, kemudian ini segitiga restitusi itu ada hubungannya dengan yang tadi, dengan posisi control manager. Jadi, suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter
Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita bikin dulu keyakinan kelasnya. Jadi seharusnya kita membuat keyakinan kelas itu pas di awal semester, gitu. Jadi itu bisa untuk wali kelas atau guru mapel, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Raffi. Ya Bu. Raffi, apakah kamu sudah tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu, tadi saya malah duduk dan ngobrol ketika waktunya sholat zuhur. Menurut kamu tindakan kamu itu baik atau tidak? Tidak baik Bu. Baik, tindakan kamu itu salah ya. Nah, semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu juga pernah berbuat salah. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu ingin membantu kamu untuk mencari solusi agar kamu lebih disiplin lagi. Coba ceritakan ke ibu, apa alasannya kamu tadi malah duduk dan mengobrol dengan teman kamu, bukannya kamu sholat berjamaah di masjid. Ayo ceritakan kenapa alasannya. Karena tadi saya asik mengobrol sama teman Bu, dan malah duduk di depan kantin. Jadi kamu ingin mengobrol dengan teman kamu, jadi kamu malah lalai untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nah, menurut kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Bu. Menurut kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kita? Penting. Baik, kalau menurut kamu disiplin itu penting, apa yang harusnya kamu lakukan? Saya harus lebih disiplin ketika waktunya belajar, saya harus fokus belajar. Ketika waktunya sholat, saya harus cepat bergegas ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ketika istirahat, saya bisa mengobrol dan duduk sama teman. Baik, Raffi, kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Nah, kapan kamu akan melakukan yang tadi kamu bilang? Hari ini Bu. Baik, mulai hari ini kamu akan melakukan apa yang kamu tadi sudah katakan, bahwa kamu akan lebih disiplin lagi dalam semua kegiatan. Ya Bu. Terima kasih Raffi, Ibu yakin kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh dan membanggakan kedua orang tua. Nah, sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi dari kelas 12 TKJ 1. Saya sangat senang bisa melakukan praktik segitiga restitusi. Saya jadi bisa mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik, sekian dari